Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Harap. Untuk hari ini kami akan membawakan kisah karya dari Fit yang berjudul Diari Ibu dan Cerita Pendakianku. Sebut saja namaku Adelia Francisca, bisa dipanggil Adel. Namaku diambil dari salah satu nama mendiang ibuku, Adelia. Umurku masih 18 tahun dan baru saja lulus sekolah. Mungkin mau lanjut kuliah nanti. Ayahku kerja di sebuah kantor marketing dan ibuku sudah 18 tahun meninggalkan kami berdua. Dia meninggal saat melahirkanku karena efek penyakit kanker. Aku sangat ingin sekali bertemu dengannya. Ayah dan ibuku dulu hobi mendaki dan sekarang hobi mereka nurun ke anaknya. Jika saja ibu masih ada, mungkin kami bisa mendaki bersama. Aku sudah beberapa kali naik gunung, Rinjani, Selamat, Sindoro, Merbabu, dan Sumbing. Berencana mau naik solo hiking, tapi masih mencari gunung yang tepat. Setelah searching di internet, aku memutuskan untuk solo hiking ke Gunung Semeru, salah satu tempat favorit ibu dulu. Keberanianku mendaki turunan dari ibu. Ya, kata ayah, ibu dulu juga sering mendaki sendiri di beberapa gunung. Dan akhirnya mereka berdua mendaki bareng pertama kalinya dan ayah sakit hati juga di pendakian pertama bersama ibu. Waktu itu kata ayah, ibu memang pacaran sama teman sekantor ayah. Hubungan mereka kandas dan akhirnya ayah langsung melamarnya di atas ketinggian, so sweet banget dong. Tanpa memandang penyakit ibu dan kekurangan apa yang ada pada ibu. Ayah orang setia banget, meskipun ibu udah lama tiada. Dia tidak ingin cari pengganti. Baginya, tidak ada perempuan lain yang bisa menggantikan sosok ibu. Lelaki yang luar biasa. Aku sangat ingin kelak menjadi lelaki yang setia seperti ayah. Oh iya, satu lagi ya. Aku orang yang sangat peka terhadap makhluk halus. Orang-orang biasa menyebut indigo. Aku bisa melihat mereka saat duduk di bangku SMP. Pertama kali saat kulihat, saat berjalan waktu maghrib ke rumah teman, dan melewati sebuah pohon besar di pinggir jalan. Aku melihat dua sosok pocong. Pasti kaget banget, itu pertama kali yang kulihat. Dengan wajah hancur dan bau busuk. Setelah kejadian itu, aku demam selama 2 hari dan sekarang sudah terbiasa dengan hadirnya mereka. Selama pendakianku, aku sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ya, entah itulah pocong, kuntilanak, atau apapun yang namanya. Hutan di belantara juga para makhluk halus. Kalian jika mendaki berhati-hati sama dengan makhluk halus. Jangan lupa berdoa dan jaga sopan santun. Jika kalian melihat mereka, nggak usah panik dan jangan bercerita kepada teman sekalian saat pendakian. Jika bercerita hal-hal mistis, rombongan ada yang takut, itu kesempatan mereka terus mengintai rombongan kalian. Karena hal ini ayah sempat khawatir kalau aku mau melakukan pendakian. Di beberapa pendakianku saat ke Selamat di Sumbing, ayah ikut. Dia khawatir jika ada kejadian yang pernah dialami saat mendaki terulang kembali dan menjadi teror untuk anak perempuannya. Ya, ayah pernah mendapat teror mengerikan saat mendaki sama ibu dulu. Ya mungkin karena dia sakit hati waktu itu dan pikirannya kemana-mana, jadi makhluk-makhluk tak kasat mata ini kegirangan bisa menggangguin ayah. Hati-hati aja ya bagi kalian jika mendaki, usahakan pikiran jangan kosong dan jangan memikirkan hal-hal aneh. Oke, singkat cerita, aku sudah mengatur rencana kapan berangkat ke Semeru. Setelah searching dan mempersiapkan semuanya, tinggal atur waktu aja. Kapan mau mendaki dan tinggal minta izin sama ayah. Pintu kamarku terketuk dibuka. Ternyata ayah baru pulang kerja. Ayah baru pulang, ucapku sambil bersalaman mencium tangannya. Iya baru pulang, searching gunung, kapan nih mau mendaki, ucap ayah. Iya rencananya mau ke solo hiking ke Semeru, boleh kan, tanyaku. Yakin nih? Ntar kayak di Selamat lagi, jalan sendiri mau nyasar ke jurang, ucap ayah. Ya waktu itu pernah aku jalan sendiri di Selamat pas di pos Samarentu.
mengikuti suara wanita minta tolong dan memanggil-manggil namaku. Beruntung waktu itu ayah ikut dan menarikku, kalau nggak udah terjun ke jurang. Kalau sekarang yakin banget ya, pengen ngerasain mendaki sendiri gitu kayak ibu dulu, hehe, ucapku. Iya, kamu memang nggak beda-bedanya sama ibu kamu. Ayah tersenyum sambil ngusap kepalaku. Kamu nanti mampir ke rumah Om Adam kalau mau ke pos Simaksi. Biar diantar Om Adam pindah rumah dekat pos Simaksi, ucap ayah. Siap bos, mungkin aku mau ke sana hari Jumat besok, ucapku. Iya, ntar ayah telepon Om Adam. Jumat dia ada di rumah atau enggak. Kamu sekarang tidur udah malam, besok pagi bangun terus siapin fisik, ucap ayah. Siap bos, ucapku. Setelah itu ayah balik ke kamarnya dan aku istirahat. Alarm berbunyi. Ternyata sudah jam 4 pagi. Aku bergegas mandi dan membangunkan ayah biar siap. Sholat subuh berjamaah. Setelah mandi dan berwudu, kami sholat subuh berjamaah. Habis sholat, aku mempersiapkan sarapan. Ya gantian sosok ibu di rumah harus pintar masak. Setelah semua beres, cuci piring juga, aku mempersiapkan makanan di meja makan. Waktu sudah jam 7 pagi, ayah udah bersiap buat berangkat kerja. Kita sarapan bareng sambil ngobrol-ngobrol bentar. Setelah sarapan, ayah pamit berangkat kerja. Ayah berangkat dulu ya sayang, kamu besok ditunggu Om Adam di rumahnya. Ntar kamu diantar mendaki sampai pos Kalimati, ucap ayah. Oke siap ya. Bentar lagi aku juga mau olahraga bentar biar nggak kaku nih badan, hihihi, ucapku. Oke pintar, ayah berangkat dulu. Assalamualaikum, ucap ayah. Waalaikumsalam, ucapku sambil mencium tangannya. Setelah ayah berangkat, aku siap-siap olahraga. Ya semacam lari-lari kecil biar kaki nggak kram pas mendaki. Aku lari kecil di jalan komplek perumahan. Cukup ramai sih orang-orang, memang sekarang waktu liburan, jadi banyak anak-anak bermain. Udara cukup segar di pagi hari ini. Setelah cukup lama lari-lari kecil, aku kembali ke rumah dan meregangkan kaki. Setelah ini, aku harus membeli makanan dan juga tes kesehatan, karena salah satu yang dibutuhkan untuk mendaki ke Semeru adalah surat kesehatan. Setelah mandi, aku langsung berangkat ke puskesmas dan belanja makanan. Setelah semuanya cukup dan juga dapat surat kesehatan, aku balik pulang dan mempersiapkan apa yang harus dibawa untuk besok berangkat ke Semeru. Setelah sampai di rumah, aku buka internet lagi dan searching jalur mana saja yang akan aku lalui saat mendaki nanti. Ya meskipun aku akan diantar oleh Om Adam ke Kalimati, aku juga harus punya persiapan untuk jaga-jaga saja. Jika nanti pas ada jalur persimpangan atau apa, jadi aku bisa ingat-ingat jalur yang harus dilewati. Tak terasa sudah pukul 4 sore. Setelah semua beres dan aku juga print jalur pendakian, tiba-tiba ada suara mobil. Aku melihat dari jendela kamar. Ternyata ayah sudah pulang. Tumben banget udah pulang jam segini, pikirku. Setelah aku mempersiapkan makan, kita sholat asyar dulu berjamaah dan makan bareng. Ternyata ayah mau cuti kerja 2 hari. Dia mau liburan sama teman-teman kerjanya. Mungkin setelah mengantarku besok ke rumah Om Adam, dia langsung berangkat liburan. Besok ayah antar kamu ke rumah Om Adam. Ayah juga habis ngantar kamu, ntar mau ke pantai sama teman-teman ayah, ucap ayah. Iya, jadi ini liburan sendiri, hihihi, ucapku. Kamu sih mau ayah aja, udah buat planning mendaki ke Semeru. Ya udah ayah, ntar liburan sendiri, ucap ayah. Ya udah kamu mandi dulu, bentar lagi maghrib. Ntar sekalian habis maghrib nunggu sholat isya baru tidur, ucap ayah. Oke siap ayah, aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi dan azan maghrib berkumandang, aku bersiap-siap untuk sholat. Aku juga menunggu ayah selesai mandi. Setelah ayah selesai dan bersiap-siap, kami maghrib berjamaah. Usai sholat maghrib, ayah bercerita tentang hobi ibu mendaki dulu. Semeru tempat favorit ibumu dulu. Dia sering mendaki sendiri ke sana. Dia emang gak ada takutnya. Beda sama ayah, kalau jalan sendiri sering parno, ucap ayah. Ayah sih cemen, masa jalan sendiri aja takut.
Ditemui pocong aja di rumah udah pingsan, ucapku sambil tertawa. Wah, ngecek nih, gini-gini ayah berani dong ngelamar ibumu di atas ketinggian, ucap ayah. Iya, yang habis sakit hati terus berani ngelamar, bahagia banget, ejekku. Kami bercerita dan bersenda gurau. Memang ayah ini orang yang sangat baik. Dia ayah sekaligus ibu bagiku. Semoga Allah memberikan panjang umur dan kesehatan untuk ayah. Tak terasa waktu isya tiba. Kami bergegas wudhu dan sholat isya berjamaah. Setelah sholat, aku izin pergi istirahat duluan. Aku tidur dulu ya, besok biar fresh bangun pagi, ucapku. Iya, kamu tidur aja, ayah masih lengkapin surat-surat kerjaan, ucap ayah. Aku langsung bergegas ke kamar dan istirahat. Alarm berbunyi. Akhirnya pagi Jumat yang aku nanti tiba. Aku langsung bergegas mandi dan mempersiapkan makan sembari menunggu ayah bangun untuk sholat subuh. Wah, yang mau mendaki semangat banget. Baru jam 4:15 sudah mandi dan nyiapin makan, ucap ayah keluar dari kamarnya. Hehehe. Iya dong, harus semangat. Ayah cepat mandi deh, kita segera sholat, ucapku. Iya, ini mau mandi, ucap ayah. Ayah bergegas mandi. Setelah ayah selesai mandi dan udah siap, kami sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, aku mempersiapkan makanan dan mempersiapkan peralatan mendakiku. Setelah semua siap, kami sarapan pagi dan bersiap berangkat ke rumah Om Adam. Memang dari rumah Om Adam ke pos Simaksi cukup dekat, mungkin sekitar 2 jam perjalanan. Kami berangkat perjalanan cukup cepat, karena memang gak begitu macet jalannya. Sekitar 2 jam lebih perjalanan, kami sampai di rumah Om Adam. Ternyata Om Adam udah ada di depan rumah sambil ngopi. Rumahnya cukup bagus dan adem banget, nyaman. Kalau nginap di sini, pikirku. Wah, apa kabar Lolang? Lama banget gak ketemu nih, sapa Om Adam sembari menghampiri kami. Baik banget malah. Lo sendiri gimana? Istri sama anak lo kemana, Dam? Ucap ayah. Alhamdulillah baik juga. Kebetulan istri gue sama anak gue lagi liburan. Gue sendiri di rumah dan pas juga lagi libur kerja, ucapnya. Adil kecil udah gede sekarang ya? Cantik banget. Udah mirip banget sama ibumu, ucap Om Adam sambil mengusap kepalaku. Iya dong Om, masa mau jadi anak kecil terus? Hihihi, ucapku. Yuk sini masuk, ucap Om Adam. Akhirnya kami masuk dulu ke rumah Om Adam. Sini duduk dulu, ucap Om Adam. Kami berdua duduk sebentar dan berbincang-bincang. Emang yakin Del mau naik sendiri? Tanya Om Adam. Yakin Om? Lah teman-teman pada sibuk semua, aku sendiri pengen mendaki. Ya udah mendaki sendiri aja, lagian di rumah terus juga bosen, ucapku. Om Adam tersenyum. Udah emang gak ada bedanya ya kamu sama ibumu. Dulu ibumu juga gitu, kalau nggak ada teman ya berangkat sendiri, ucap Om Adam. Ya udah ntar Om antar naik sampai Kalimati aja ya. Ntar kita nginep dulu di Ranukumbolo. Besok paginya kita naik ke Kalimati, ucap Om Adam. Wah makasih banget Om, ucapku. Nitip Adel ya Dam. Sebenarnya mau gue ajak liburan sama teman-teman kerja. Dia udah planning duluan mau ke Semeru, ucap ayah. Iya Lang, tenang aja, ucap Om Adam. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya ayah pamit balik dan Om Adam mengantarku mendaki ke Semeru. Dia hanya membawa tas ransel kecil karena dia memang hanya mengantarku ke Kalimati. Setelah itu dia balik turun. Om Adam mengeluarkan sepeda motornya dan kami berangkat. Benar saja, hanya kurang lebih 2 jam perjalanan kami sampai di pos Simaksi di Ranupani. Di sana peralatan kami diperiksa. Ternyata di sana banyak teman Om Adam dan ada salah satu penjaga pos yang menghampiri kami. Kata Om Adam, dia juga mengenal ibu ya. Ibumu sebut saja namanya Om Adi. Tumben gak ngabarin Dam kalau mau naik, ucap Om Adi. Enggak, ini gue cuma nganter anaknya Adel, ucap Adam. Ini namanya Adel. Wah udah gede ya, mirip banget sama Adel, ucap Om Adi. Namanya siapa dek? Ini Om, temennya ibu kamu dulu, ucap Om Adi. Adelia Francisca Om, ucapku. Nah, nama lawalnya juga mirip.
Makanya hobinya juga nurun, ucap Om Adi sambil tersenyum. Ya udah, aku nganter kalian juga ke Ranukumbolo, ucap Om Adi. Wah, makasih Om, ucapku. Akhirnya kami berangkat ke bertiga dan tujuan kami pertama ke Ranukumbolo. Sepanjang perjalanan Om Adi bercerita pengalamannya yang pernah mendaki sama ibu dulu di sini. Ibumu dulu kuat banget kalau mendaki, bahkan Om aja kalah fisik sama ibumu, ucap Om Adi. Iyakah Om? Masa laki-laki kalah sama cewek, ucapku. Om aja kalau masalah mendaki juga kalah sama ibumu, saut Om Adam. Wah, ternyata ibu keren banget ya. Andai saja masih ada, mungkin aku senang banget bisa mendaki bersama ibu. Tak terasa berjalan kami sampai di pos 2. Kami istirahat sebentar dan minum. Setelah istirahat kami lanjut ke pos 3. Di sini kita akan melewati jembatan merah. Saat melewati jembatan merah, aku mengabadikan foto sebentar di situ dan lanjut perjalanan. Kurang lebih 1 jam kami sampai di pos 3. Sampai di pos 3 kami istirahat sejenak dan mengatur nafas. Memang sebentar lagi jalur ke pos 4 adalah tanjakan curam, jadi kami siap-siap tenaga. Setelah dirasa cukup istirahat, kami berangkat menuju pos 4. Benar saja, tanjakan curam sudah menunggu kami. Setelah setengah jam melewati tanjakan curam ini, kami mendapat bonus jalur cenderung menurun menjelang akhir sampai di pos 4. Kurang lebih kami sampai di pos 4. Di sini Ranukumbolo sudah terlihat di depan mata. Sungguh luar biasa Ranukumbolo ini. Pantas saja ini tempat favorit ibu dulu. Setibanya di pos 4, rasanya perjalanan sudah tidak berat lagi. Beban di pundak akibat mengangkut carrier pun seolah lenyap. Rasa capek yang mengikuti sepanjang pos Ranupani sampai pos 4 pun seolah hilang begitu saja. Hal tersebut tidak lain karena keindahan Ranukumbolo yang memang benar-benar sudah nampak di depan mata. Daya magis yang ditimbulkan oleh keindahannya begitu luar biasa. Perjalanan dari pos 4 ke Ranukumbolo pun mulai berubah. Jalur tidak lagi menanjak. Langkah kaki yang tadinya diiringi deruan nafas panjang dan berat, ini berganti menjadi semangat. Kerutan di wajah perlahan berubah menjadi senyuman. Kurang lebih setengah jam kami pun sampai di Ranukumbolo. Rasa lelah, letih, semuanya langsung sirna di sini. Aku langsung mengabadikan foto dan kami juga bertiga foto di sini. Setelah berfoto-foto, kami Om Adi dan Om Adam memasak. Aku sangat menikmati pemandangan Ranukumbolo ini di siang hari. Bel, sini ayo makan, teriak Om Adi. Iya Om, bentar, ucapku sambil bergegas ke tempat Om Adi dan Om Adam. Kami menikmati makanan sambil berbincang-bincang. Setelah makan, Om Adi pamit untuk turun. Om Adi turun dulu ya Del, kamu lanjut aja jalan ke Kalimati. Besok aja camp di sini setelah habis ke puncak, ucap Om Adi. Siap Om, habis ini lanjut jalan kok, ucapku. Oke Om, pamit dulu ya. Dan gue turun dulu ya, hati-hati di jalan, ucap Om Adi. Iya Di, lo juga hati-hati di jalan, ucap Om Adam. Akhirnya Om Adi turun ke Ranupani lagi. Setelah Om Adi turun, kami merapikan peralatan dan mau melanjutkan perjalanan ke Cemoro Kandang. Yuk deh lanjut jalan, udah jam 2, ntar biar sampai di Kalimati nggak malam-malam banget, biar kamu cukup istirahat, kata Om Adam. Yuk Om berangkat, ucapku. Sekarang Om Adam yang membawa tas karirku dan aku membawa tas ransel Om Adam. Kami perlahan melewati tanjakan cinta. Konon di sini beredar mitos tidak boleh menengok ke belakang jika punya pasangan. Jika menengok maka cintanya akan kandas. Bodoh amat menurutku. Aku kan masih jomblo, gak punya pasangan. Jadi aku perlahan menengok ke belakang. Subhanallah, luar biasa sekali pemandangan Ranukumbolo di sini. Ini baru siang hari, apalagi malam hari, pikirku. Ayo deh malah melamun. Memang bagus view Rakum di sini. Besok malam aja kamu camp di Rakum, ucap Om Adam mengagetkanku.
Iya om, ayo lanjut, ucapku. Setelah melewati tanjakan cinta sekitar setengah jam, kita melewati Oro-Oro Ombo yang padang yang luas di mana berisikan pepohonan dan rerumputan. Di sini juga tempat tanaman cantik namun mematikan Verbena brasiliensis. Aku mengambil foto sebentar dan lanjut jalan. Sekitar 1 jam, kami sampai di Cemoro Kandang. Kami istirahat sebentar dan minum. Beruntung kami menyediakan cukup air minum di Ranukumbolo. Soalnya kata Om Adam nanti jarak sumber di Kalimati cukup jauh. Setelah cukup istirahat, kami lanjut ke Jambangan. Jalur menuju ke Jambangan ini tanjakan terus tanpa bonus. Bonus nanti jika kami akan sampai di Jambangan. Di sini aku sudah bisa melihat beberapa makhluk halus berjejer di kanan kiri jalur. Aku hanya tersenyum. Tiba-tiba di pertengahan jalan aku kaget. Ya, kepala menggantung di atas pohon dan rambutnya yang panjang menjulur ke arah jalur. Aku berhenti sebentar dan Om Adam juga ikut berhenti. Om berhenti dulu deh, biar dia pergi dulu, ucapku. Dia siapa Del? Tanya Om Adam heran. Om Adam menengok kanan kiri, tidak ada orang sama sekali. Itu di atas pohon, Om gak lihat, ucapku. Om Adam yang mengerti mengiyakan perkataanku. Oh, oke, biar dia pergi dulu, kata Om Adam. Selang beberapa menit sosok itu langsung pergi. Kami lanjut jalan cukup lama perjalanan karena jalur yang kami lewati tanjakan tanpa henti. Setelah 2 jam, kami akhirnya sampai di Jambangan. Waktu hampir maghrib dan kami istirahat dulu Jambangan sembari menunggu habis maghrib. Del, coba lihat deh di sana. Kamu lihat nggak? Ucap Om Adam sambil menunjuk di balik pohon besar. Iya Om, ada orang tanpa kepala. Badannya menghadap ke arah kita, ucapku. Oh ya udah, pantas aja ternyata kamu bisa lihat makhluk halus. Kalau ayahmu, Om Adam gituin, udah gemeteran, hahaha, ucap Om Adam. Iya sih Om, ayah penakut. Dia kalau lihat sekelebetan putih-putih lewat aja kadang di rumah udah takut, ucapku. Hari sudah mulai gelap. Ini kesukaan sosok-sosok yang tak kasat mata. Mereka perlahan mulai mondar-mandir dan menampakkan dirinya. Aku yang sudah biasa bodoh amat dengan hal ini. Aku dan Om Adam melanjutkan perjalanan ke Kalimati. Jalur sudah tidak menanjak di sini. Jalur sudah perlahan-lahan turun dan kami sampai di shelter Polter. Di dekat shelter ada tanah lapang untuk membangun tenda. Kami mendirikan tenda dan memasak. Del, Om ke sumber mandi dulu ya, ngisi air buat bekal. Kamu juga ntar kalau mau ke puncak, ucap Om Adam. Iya Om, ini Adel juga lanjutin masak, ucapku. Om Adam berangkat dan membawa beberapa botol bekas minuman untuk diisi. Samar-samar dari kejauhan ada sosok pendaki wanita menuju ke arahku. Tapi dia kok tidak membawa tas ya, pikirku. Ya, benar, dia menuju ke tenda. Ternyata dia minta minum karena persediaan minumnya habis. Dek, boleh minta minum dikit aja, ucapnya. Iya mbak, ini masih ada kok. Omku juga lagi ngambil air minum di sumber. Mbak tunggu di sini dulu aja sambil nunggu Om datang. Ntar mbak ambil satu air minumnya, ucapku sambil memberikan minum kepada wanita ini. Iya makasih ya dek, baik banget. Naik ke sini cuma sama Om doang, ucapnya. Iya mbak sendiri sama rombongan atau gimana, tanyaku. Aku sendirian, kebetulan juga baru nyampe, ucapnya. Ya udah bareng aku aja di sini mbak, ntar jam 1 malam kita berangkat ke puncak, ucapku. Iya makasih banget, mbak udah camp di sana kok, katanya sambil menunjuk ke arah tempat dia camp. Tapi aku tidak melihat sebuah tenda berdiri di sana. Apa mungkin memang gelap aku tidak melihatnya? Selang beberapa lama Om Adam dari kejauhan terlihat. Aku menghampirinya dan membantunya membawa air minum. Om hayu cepet, di tenda ada mbak tadi minta minum. Kasihan airnya habis, ntar kita kasih 2 botol air minum ya, ucapku. Iya ntar kasih aja toh ini ada 6 botol, ucap Om Adam. Sampai di tenda aku kaget. Mbak tadi kok udah nggak ada ya? Mana mbaknya? Katanya ada di tenda, ucap Om Adam.
Loh, beneran kok Om, tadi ada di sini. Dia mendaki sendiri kok, barusan juga minta minum di sini, ucapku. Udah, yuk kita makan. Ntar kalau di sini lagi kasih aja minumnya, jawab Om Adam. Kami akhirnya makan. Setelah makan, Om Adam menyuruhku istirahat. Dia menyiapkan bekal untukku ntar kalau mau ke puncak. Kamu istirahat deh, Om siapin bekal buat ntar. Om balik ke bawah jam 11 malam. Kamu istirahat aja, kata Om Adam. Iya Om, Adel istirahat dulu ya, ucapku sembari masuk ke tenda. Kulihat jam pukul 7 malam. Ya lumayan, ntar tidur 3 jam, kataku. Dan aku istirahat. Cukup pulas aku tidur. Ya mungkin memang agak capek. Tiba-tiba Om Adam membangunkanku. Adel, maaf ya bangunin. Om mau pamit balik ke bawah, ucap Om Adam. Aku langsung bangun. Iya Om, makasih banyak ya udah nemenin Adel sampai sini, ucapku. Iya sama-sama. Ntar ada rombongan mampir ke sini. Om udah bilang sama mereka biar kamu ada temen pas ke puncak, ucap Om Adam. Terus kamu besok mau ngecamp dulu di Rakum, tanya Om Adam. Iya Om, mau nikmatin malam di Rakum dulu. Ntar minggu pagi balik, ucapku. Ya udah, ntar pas sampai pos Ranupani minta antar Om Adi ke rumah Om Adam ya. Ntar kamu Om antar pulang, ucap Om Adam. Iya siap Om, ucapku. Ya udah Om balik dulu, kamu hati-hati. Di sini agak banyak makhluk yang nggak bener. Jangan lupa makan bekal dulu baru pergi ke puncak. Bawa minuman aja, ntar taruh dalam tas sama makanan ringan, ucap Om Adam. Iya Om siap, makasih ya Om, ucapku. Om Adam akhirnya balik ke bawah dan hanya membawa 2 botol minum. Aku kembali ke tenda. Baru saja aku ke dalam tenda, tiba-tiba ada seseorang memanggil. Suaranya agak gak asing, kayaknya mbak-mbak tadi. Aku keluar dari tenda, ternyata benar. Mbak-mbak tadi mampir lagi ke tenda. Maaf ya ganggu, kata mbak itu. Iya mbak, sini masuk tenda, ucapku. Aku mempersilahkan dia masuk ke tenda. Bentar ya mbak, aku hidupin senter dulu biar gak gelap, ucapku. Setelah aku menghidupkan senter, aku kaget setelah dengan jelas melihat wajah mbak ini. Dia cantik sekali, bahkan wajahnya mirip denganku. Aku perlahan mengambil HP dan melihat foto ibuku. Wajahnya sangat mirip dengan ibu. Siapa mbak ini sebenarnya? Mbak cantik sekali, mbak mirip banget sama almarhum ibuku. Nama mbak siapa? Tanyaku. Benarkah? Masih cantik ibu adik mungkin? Udah panggil aja mbak, ucapnya. Iya mirip banget sama ibuku, ucapku. Mbak udah lama naik gunung? Tanyaku. Iya udah lama, hobi mbak naik gunung. Oh iya, nama adik siapa? Tanya mbak ini. Namaku Adelia Francisca mbak. Salam kenal ya, ucapku. Dia tersenyum. Kamu cantik banget ya, pasti hobi kamu turunan dari orang tuamu ya Adel, tanya mbak ini. Iya mbak, kata ayah sih nurun dari ibu dulu, ucapku. Kami berbincang-bincang cukup lama. Aku sangat nyaman sekali dengan mbak ini. Entah kenapa aku seperti sangat dekat, padahal baru pertama kali bertemu. Tak terasa sudah jam 12 lebih, mbak ini pamit balik ke tenda. Ternyata dia nggak ikut ke puncak. Adel, mbak balik dulu ke tenda ya, ucapnya. Kok balik mbak? Ayo kita bareng ke puncak, ucapku. Enggak, mbak nggak ke puncak, ntar mau balik ke Rakum, ucapnya. Ya udah, mbak ntar tunggu di sana ya. Ntar aku juga mau camp di sana kok, kalau habis turun dari puncak, ucapku. Dia tersenyum dan pamit. Selang beberapa lama, rombongan yang Om katakan datang dan mengajakku naik bareng. Cukup banyak, ada sekitar 8 orang, 2 wanita dan 6 laki-laki. Aku akhirnya ikut dan berangkat ke puncak. Perjalanan ke puncak yang paling berat, ya, melewati tanjakan berpasir. Di sini membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa sampai ke puncak. Terpaan angin berhembusan dari puncak. Sangat dingin karena sudah tidak ada pepohonan. Perjalanan cukup lama.
Setengah perjalanan salah satu rombongan ada yang kelelahan dan terpaksa berhenti. Rasanya agak lama istirahat, pikirku. Akhirnya aku pamit buat lanjutkan perjalanan. Mas, Mbak, aku duluan ya, ucapku. Iya Mbak duluan aja, nggak apa-apa, ucap salah satu dari mereka. Akhirnya aku lanjut ke puncak. Perjalanan cukup lama. Matahari mulai terbit. Aku harus bergegas sampai puncak, sekitar 5 jam lebih jalan. Akhirnya lelahku terbayar sudah. Aku langsung sujud syukur. Akhirnya impianku tercapai, bisa sampai di atap Jawa. Ya, puncak Mahameru. Gagahnya sinar matahari disambut lautan awan yang sangat indah. Aku mengabadikan foto dan video di sini. Bahkan aku juga beberapa kali berfoto dengan rombongan pendaki di sini. Senang, sedih, perasaanku bercampur aduk di sini. Aku juga menikmati letusan kawah Jonggring Saloka yang mengeluarkan letusan setiap 15 detik sekali. Setelah kurasa cukup lama di sini, aku berpamitan turun kepada setiap rombongan pendaki. Ya, menuruni puncak Mahameru cukup cepat, tidak seperti saat naik. 2 jam aku sampai di tenda. Aku memasak dan makan sebentar. Setelah itu aku lanjut turun dan menuju ke Rakum. Perjalanan cukup cepat dan aku menemui banyak pendaki naik. Memang sekarang hari Sabtu, jadi agak banyak pendaki yang naik. Aku harus cepat-cepat sampai di Rakum agar bisa dapat tempat camp. Setengah jam aku sampai di Jembangan. Aku istirahat sebentar dan minum, lalu aku lanjut berjalan. 1 jam perjalanan sampai di Cemoro Kandang. Lagi-lagi aku menjumpai banyak pendaki di sini. Istirahat sebentar dan akhirnya aku lanjut turun ke Ranukumbolo. Aku mengambil jalur bawah di sini. Yang tadinya aku pas naik mengambil jalur memutar, aku mengambil jalur bawah agar cepat sampai di Ranukumbolo. Kurang lebih 1 jam aku hampir sampai di Ranukumbolo. Sudah banyak pendaki yang naik ke Rakum. Untung saja aku cepat turun. Jika tidak, mungkin aku akan kesulitan nyari tempat di sini. Tiba di Ranukumbolo, aku menyusuri tempat. Apa Mbak yang tadi malam sudah sampai di sini terus ngecamp? Setelah cukup lama menyusuri tempat, ternyata aku tidak bertemu Mbak tadi malam lagi. Apa mungkin dia sudah turun? Aku mendirikan tenda di tempat yang agak jauh dikit dari para pendaki lain, biar lebih tenang. Setelah bangun tenda, aku berfoto dan langsung istirahat, biar malam bisa lebih leluasa menghabiskan waktu di sini. Aku memasang alarm pukul 4 sore. Bersambung. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri dari alam yang tak terlihat. Kritik dan saran juga request bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mendengar dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kisah berikutnya.